Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial akademik Asrama Matematika 1. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai limit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai limit di hingga. Perhatikan fungsi berikut. F sama X per X kuadrat plus 1. Apabila kita lihat bentuk grafiknya, semakin X yang menuju ke hingga atau bilangan yang sangat besar, maka grafiknya akan menuju ke suatu nilai tertentu. Begitu pula apabila si X-nya itu menuju bilangan yang sangat kecil atau negatif tak hingga. Dia juga menuju ke suatu bilangan tertentu. Bilangan apakah itu? Nah, langsung aja kita coba. Kalau misalkan kita dekati X yang menuju tak hingga dari fungsi-fungsi tersebut, kemudian untuk menghitungnya, kita membagi pembilangan tersebut dengan pangkat yang terbesar, yaitu X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan X kuadrat jadi 1 per X kuadrat bagi X kuadrat jadi 1, dan 1 per X kuadrat tetap 1 per X kuadrat. Perhatikan bahwa nilai dari limit X menuju hingga dari 1 per X atau 1 per X kuadrat dan segala macam adalah 0. Karena dalam konsep limit 1 per hingga adalah 0. Ingat konsep tersebut lagi. Lanjutkan. Hasilnya adalah 0. Artinya, apabila kita terus menggerakkan fungsi tersebut X yang sangat besar atau menuju hingga, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu bakal semakin mendekat ke 0. Hanya semakin mendekat ya, tapi tidak akan pernah menyentuh si 0. Kemudian untuk nilai X yang semakin kecil atau menuju negatif hingga, setelah lakukan perhitungan yang serupa, diperoleh nilai yang sama. Artinya, apabila kita terus menggeser si X-nya ke bilangan yang semakin kecil atau menuju negatif hingga, maka fungsinya akan memberikan nilai yang semakin dekat ke 0. Sekarang kita lihat untuk fungsi X per akar X kuadrat plus 1. Bentuk grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat, untuk X yang semakin besar, dia akan mendekati suatu bilangan tertentu. Kalau di sini, kita anggap dia mendekati angka 1 ya, bilangan 1. Sementara untuk X yang semakin kecil, dia mendekati negatif 1. Sekarang coba kita buktikan dengan perhitungan limit. Dengan cara yang serupa seperti yang tadi, kita melakukan perhitungan untuk menentukan limit X menuju hingga dari fungsi ini. Kita bagi pembilangan penyebut dengan pangkat tertinggi, dalam hal ini yaitu akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat merupakan nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X sebagai pengingat memiliki dua nilai ya, yaitu X untuk nilai X lebih dari sama 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Dan perhitungan aljabar biasa, kita dapat menentukan hasilnya adalah 1. Nah, untuk X yang menuju negatif hingga, dengan cara yang serupa, sampai sini. Kemudian, ingat konsep nilai mutlak, apabila X-nya kurang dari 0, maka nilai-nilai mutlaknya menjadi negatif X. Kita terapkan ke sini, yang tadinya X per X sama dengan 1, karena negatif hingga itu posisinya kurang dari 0 atau di bawah atau di sebelah kiri dari 0, maka nilainya jadi negatif 1. Artinya, semakin X-nya semakin besar, semakin menjadi hingga, maka fungsinya akan mendekat ke angka 1, tapi tidak akan pernah menyentuh angka 1. Begitu pula,
makin kecil nilai x-nya, maka fungsinya akan semakin dekat ke angka atau nilai n1. Kalau tadi limit kita hingga itu jika si x-nya semakin besar atau x-nya semakin kecil. Sekarang limit hingga itu terjadi jika si suatu fungsi kita dekatkan pada x menuju c, maka nilainya lah yang akan menjadi tahingga atau negatif tahingga. Sebagai contoh, x sama dengan 1. Kalau misalkan kita dekatkan si nilai x-nya, berarti kita limit. Nah, kalau misalkan kita dekatkan x sama dengan 1 per x dengan x menuju 0 dari kanan dan kiri, maka apabila kita tinjau dari kanan, fungsi tersebut akan semakin mendekat ke arah negatif ke arah tahingga. Namun apabila kita dekatkan dari kiri, maka akan semakin dekat ke negatif tahingga. Lalu untuk f sama 1 per x kuadrat, kalau kita tinjau, apabila kita dekatkan dari kanan atau kiri, mereka mendekat ke satu nilai yang sama, yaitu tahingga. Selanjutnya kita akan bahas mengenai asimtot. Asimtot merupakan garis tegak yang didekati kurva atau grafik suatu fungsi saat menuju tahingga. Nah, kalau tadi suatu garis x sama dengan c merupakan asimtot tegak apabila limit x menuju c dari kanan atau dari kiri si fungsi tersebut menjadi menghasilkan tahingga atau negatif tahingga. Ini yang tadi kita sebut sebagai limit. Bentuk asimtot tegak ini dia tidak boleh memotong grafik fungsi. Contohnya tuh yang ini. Untuk fx sama dengan 1 per x kuadrat, dia kan untuk grafiknya seperti ini ya. Dia itu asimtot tegaknya berarti x sama dengan 0. X sama dengan 0, fungsi 1 per x kuadrat ini hanya mendekati saja, tapi tidak sampai memotong. Oke, nah selanjutnya asimtot datar atau asimtot yang bentuk horizontal merupakan garis y sama dengan L, sehingga limit x menuju tahingga dari fx adalah L, atau limit x menuju negatif tahingga fx adalah L. Contohnya yang tadi, yang bentuk grafiknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita dekatkan si x-nya semakin besar tuh menuju tahingga, maka grafiknya itu akan mendekati fx sama dengan L. Atau hal ini, kalau misalkan kita semakin negatif tahingga, si fx-nya juga semakin dekat ke garis L. Ingat ya, hanya mendekati tapi tidak sampai berpotongan. Tapi bentuk si asimtot datar ini dapat memotong grafik fungsi. Lalu selain asimtot datar dan tegak, ada asimtot miring, namun tidak kita bahas di sini. Suatu fungsi juga belum tentu memiliki semua asimtot. Ada yang bahkan tidak memiliki sama sekali. Nah, 2x per x 1. Kalau kita diminta untuk menentukan asimtot, berarti kita harus menentukan asimtot datar dan asimtot tegaknya. Pertama mungkin asimtot tegaknya dulu. Asimtot tegak artinya tuh kita harus mencari sedemikian rupa sehingga nilai dari fungsi ini tuh tak hingga. Kalau kita lihat, ada nggak suatu nilai x yang bikin fungsi ini tuh tidak terdefinisi? Ada, yaitu x sama dengan 1. Berarti pada saat x sama dengan 1,
Kalau misalnya kita hitung limitnya, limit x menuju 1, kalau dari kanan nih, dari kanan, maka nilainya itu jadi 2 dikali 1/0. Dengan tak hingga. Ingat ya, suatu bilangan bagi 0 sama tak hingga hanya kalau konteksnya itu limit. Tapi di luar konteks limit, maka hasilnya itu tidak terdefinisi. Artinya apa? Artinya pada saat x sama dengan 1, itulah asimtot tegak dari fungsi tersebut. Sekarang asimtot datarnya itu y sama dengan 2. Kenapa? Karena pada saat y sama dengan 2, x itu menuju tak hingga atau x sama dengan menuju tak hingga, negatif tak hingga. Kalau kita lihat interpretasi grafiknya, jadi seperti ini. Jadi pada saat si x-nya itu mendekati 1 dari kanan, maka y-nya itu menuju posisi sahibia. Sementara pada saat x-nya menuju 1 tapi dari kiri, maka y-nya menuju negatif sahibia. Nah, untuk asimtot datarnya, apabila x-nya semakin besar, maka y-nya itu semakin mendekati 2. Begitu pula apabila x-nya semakin kecil atau semakin menuju negatif sehingga, maka y-nya juga semakin menuju ke bilangan 2. Asimtot datar ini tidak dapat memotong, asimtot tegak tidak dapat memotong si grafik fungsinya. Kalau tadi kan trik untuk menentukan asimtot tegak adalah dengan mencari nilai x sedemikian rupa sehingga si fx ini tidak terdefinisi. Tapi kalau kita lihat fungsi tersebut kontinu di segala titik. Artinya nilai x-nya berapapun, si fx ini bakal selalu terdefinisi. Nah, kalau fungsi kayak gini, dia itu nggak punya asimtot tegak. Asimtot tegaknya tidak ada. Karena fx terdefinisi untuk setiap x elemen bilangan real. Lalu untuk asimtot datarnya, berarti kita tinggal cari aja limit x menuju hingga atau menuju negatif hingga dari x per x kuadrat per 1. Cara yang sebelumnya kita pakai, jadi pembilangan dan penyebutnya itu kita bagi dengan pangkat terbesar. Hasilnya jadi 1 per x per 1 plus 1 per x kuadrat. Nah, ini kan jadinya 0. Ini 1 titik 0 per 1 plus 0. Hasilnya 0. Artinya apa? Asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Berarti apabila kita mendekati atau x-nya semakin besar atau x-nya semakin kecil, si grafik fungsinya itu kan semakin mendekati angka 0. Seperti yang kita lihat pada grafik tersebut. Jadi kalau semakin gede x-nya tuh, maka bakal mendekati 0, begitu pula apabila semakin kecil juga akan mendekati 0. Nah, selanjutnya dengan cara yang serupa, kita bisa menentukan asimtot dari fungsi x per akar x kuadrat plus 1. Asimtot tegaknya tidak ada karena fx terdefinisi untuk x elemen r, seperti yang tadi. Nah, untuk asimtot datarnya, kita tentukan nilai limit x menuju hingga atau limit x menuju negatif hingga dari fungsi tersebut, kita peroleh nilai 1 dan min 1. Artinya apa? Artinya asimtot datar untuk fungsi tersebut adalah 2, yaitu 1 dan negatif 1. Nah, y sama dengan 1 dan y sama dengan negatif 1. Kalau kita lihat grafiknya, jadi
ada dua nilai y yang dihampiri oleh grafik fungsi tersebut. Yang pertama adalah apabila x semakin besar, maka grafik tersebut akan menghampiri nilai y sama dengan 1. Lalu, apabila x semakin kecil, maka grafik tersebut akan menghampiri nilai y sama dengan negatif 1. Kontinua. Suatu fungsi dikatakan memiliki limit apabila limit kiri dan limit kanannya itu sama. Kalau misalkan kita lihat dari si gambaran pertama, apabila kita mendekati nilai x sama dengan c dari kiri, maka y-nya tuh di sini. Tapi kalau misalkan kita dekatkan dari kanan, y-nya tuh di bawahnya. Karena kedua limit tersebut, limit kiri dan limit kanan dari x di c tersebut tidak menuju ke nilai yang sama, maka kita katakan limit x menuju c dari fx nggak ada. Karena mereka menuju ke nilai yang berbeda. Kemudian untuk gambaran kedua, kita lihat bahwa si fungsi tersebut memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Tapi pada saat kita lihat fx-nya, fx-nya itu bolong. Nggak sama kayak nilai limitnya. Fx-nya yang harusnya di sini, dia malah di bawahnya. Meskipun begini, berdasarkan definisi limit dari si fungsi tersebut tetap ada karena limit x menuju c dari kiri dari fungsi tersebut sama dengan limit x menuju c dari kanan fungsi tersebut. Meskipun si x-nya tidak sama dengan c. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat gambar ketiga, si fungsinya tersebut ada. Fungsinya sama pada saat x sama dengan c dengan nilai limit x menuju c dari kiri maupun dari kanan. Nah, apabila suatu fungsi kontinu di x sama dengan c, maka harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pertama, limit x menuju c-nya itu ada. Kedua, limit nilai fc-nya juga ada. Ketiga, limit x menuju c dari fx sama dengan fungsi di c. Sekarang kita coba periksa apakah fungsi tersebut kontinu di setiap titik. Fungsi dikatakan kontinu apabila memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pertama, kita lihat nih. Kalau misalkan kita masukkan bilangan berapapun ke X, misalkan negatif 100 atau positif 15,5 atau setengah atau berapa. Kalau kita perhatikan, si fx ini bakal selalu terdefinisi. Nah, karena si fx ini terdefinisi di setiap c elemen bilangan real dan limit x menuju c dari fx itu sama dengan fc, maka fx kontinu di setiap titik. Simpelnya tuh kalau misalkan dia fungsi polinomial, fungsi polinomial itu x kuadrat plus bx plus c, maka kita bisa menyimpulkan kalau dia itu kontinu ya. Soalnya untuk x berapapun pasti ada nilai buat fx-nya. Sekarang buat fungsi ini, apakah si gx sama dengan 1 x kuadrat min 1 ini kontinu di setiap titik? Nah, kalau kita lihat pada saat x kuadrat sama dengan 1, dia itu nggak kontinu karena tidak terdefinisi kan. Nah, kuadrat min sama dengan 1 kan berarti x kuadrat min 1 sama dengan 0. X min 1 dikali x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya itu plus minus 1. Artinya apa? Pada saat x-nya sama dengan 1 atau negatif 1, dia tidak terdefinisi. Tapi kalau misalkan kita lihat nilai antaranya pada garis bilangan, di antara negatif 1 dan 1, ada dari 0 dan
hingga bilangan lainnya. Kalau misalkan kita cek, kita periksa Qx ini terdefinisi di setiap titik C untuk nilai dari 1 sampai -1. Karena si Qx ini kontinu di rentang tersebut. Ini di setiap titik. Kalau kita dapat soal kayak gini, paling enak tuh kalau kita gambarin dulu gimana bentuk grafiknya. Misalkan ini garis bilangan, ini 0, ini 1, ini 2. Kartesius, ini 1, ini 1 kan dengan 2, sumbu X. Pada saat X-nya kurang dari 0, X sama dengan X. Bentuknya tuh kayak gini, bentuk grafik F sama dengan X tuh kayak gini. Cuma diagonal. Nah, untuk si pada saat 0 sampai 1, berarti di sini bentuk grafiknya tuh X kuadrat. Itu kayak gini ya. Berarti pada saat sama dengan 1, X kuadrat juga sama dengan 1. Berarti di sini. Sekarang pada saat X kan lebih dari 1, berarti dari sini sampai sana. Sampai apa juga. Fungsinya tuh jadi 2 min X. Berarti pada saat X yang sama dengan 1, efeknya tuh 2 min 1. Berarti 1 ya di sini. Pada saat X sama dengan 2, berarti efeknya tuh 0. Berarti di sini. Jadi kalau disebut, kita cuma butuh 2 garis. Kita cuma butuh 2 titik untuk menggambar garis pada persamaan linear. Kalau kayak gini terus sampai ujung, sampai terakhir. Nah, kalau kita perhatikan, kan yang ditahu itu apakah fungsi tersebut kontinu di setiap titik ya. Jadi kita tinjau dari titik 0 sama titik 1,1. Pada titik 0,0 berarti kita cek dulu nih apakah limitnya ada atau enggak. Berarti limit X menuju 0 dari kiri F sama dengan limit X menuju 0 dari kiri dari si X-nya. Itu tinggal kita substitusi aja berarti 0. Kan kalau kita tinjau dari kanan ini sama dengan limit X menuju 0 dari kanan dari X kuadrat. Nah, misalkan kita substitusi X sama dengan 0 ke X kuadrat hasilnya 0 juga. Karena limit kiri dan limit kanannya sama dan X di sini tuh berarti pada saat X-nya 0, X-nya tuh sama dengan X kuadrat. Karena X kuadrat sama dengan 0 dan nilai limitnya juga 0, artinya si fungsi tersebut kontinu di titik X sama dengan 0. Sekarang kita tinjau untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1, kita tinjau dari limit kirinya dulu. Limit X menuju 1 dari kiri, Fx itu sama dengan X kuadrat ya. Berarti limit X menuju 1 dari kiri itu X kuadrat sama 1 ya. Sekarang kalau misalkan kita tinjau dari kanannya, fungsinya itu jadi 2 min X. 2 min 1. Itu juga. Nah, karena sekarang kalau misalkan kita lihat si Fx-nya itu kuadrat juga dan X-nya sama dengan 1. Artinya 1. Nilai Fx-nya itu 1. Karena nilai Fx sama dengan nilai limitnya, artinya si fungsi tersebut kontinu di X dengan 1. Begitu. Kita akan memasuki bab kedua dari matematika 1, yaitu turunan. Jadi selamat menyaksikan. Nah, secara definisi, turunan dapat kita nyatakan dalam bentuk limit. Bagaimana? Notasi ini kita baca f(x) atau turunan dari fx.
turunan dari fungsi f dx, yaitu limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Jika kita interpretasikan dalam grafik, misalnya seperti ini. Ini nilai x, x-nya, lalu ini nilai x plus h, dan ini nilai fx plus h. Yang disebut sebagai turunan dari fungsi f dx itu adalah selisih antara plus h dan fx. Berarti yang ini, kalau misalkan kita perhatikan itu kayak delta y aja ya. Selisih dari sumbu y-nya itu dibagi sama h. Nah, h ini merupakan selisih dari x plus h dan x. Berarti itu selisih dari sumbu x-nya. Kita sebut sebagai delta x. Berarti secara sederhana, turunan itu cuma perbandingan antara selisih sumbu y dengan selisih sumbu x. Nah, jika f menyatakan jarak, maka turunan dari fungsi tersebut menyatakan kecepatan sesangkat dx. Misalkan suatu partikel memiliki fungsi jarak x kuadrat plus 1, maka turunan dari fx menyatakan kecepatan sesangkat dari si partikel tersebut. Nah, sekarang coba kita tentukan kecepatan sesangkat tersebut menggunakan definisi ini. Berarti sin x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h. Di sini kan x itu x kuadrat plus 1. Tapi karena kita diminta x plus h, berarti x-nya kita ganti sama x plus h. Jadi x plus 1 adalah plus 1 kurang x kuadrat plus 1 dibagi h. Nah, ini limit h menuju 0 dari x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 1. Ini plus 1 ya. Bagian ini kita bagi sama h. Sisanya itu berarti h kuadrat sama 2hx. Kalau kita bagi sama h, sisanya itu tinggal 2x plus h. Kalau misalkan kita masukin nilai limit h sama dengan 0, sisanya 2x. Jadi, untuk suatu partikel dengan fungsi posisi x kuadrat plus 1, kecepatan sesangkat di x adalah 2x. Gitu pula dengan fungsi. Kalau misalkan f menyatakan fungsi, maka fx menyatakan gradien garis sambung di x. Contoh, misalkan kita punya fungsi kuadrat nih, x kuadrat. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari tahu gradien garis sambung di x. Kalau misalkan mau gampang, kita coba 3 garis x sama dengan 0 ya. Titik x sama dengan 0. Cara nyari gradien garis singgungnya gimana? Coba kita langsung aja turunin. Kebetulan tadi kita udah coba cari tahu fungsi turunan dari fungsi x kuadrat plus 1. Ya udah tinggal kita hapus aja satunya. Hapus. Ini hapus aja satunya. Sisanya jadi, nah, sisanya jadi 2x. Jadi turunan dari 2x itu, turunan dari x kuadrat adalah 2x ya. Sekarang kita diminta buat nyari garis singgung di x sama dengan 0. Ya udah tinggal kita masukin aja x sama dengan 0 ke 2x sama dengan 0. Gitu. Jadi tenaga gradient 0 artinya dia itu tegak, artinya dia datar ya.
Kita coba menentukan turunan dari f(x) sama 3x kuadrat min 5x dari menggunakan definisi yang tadi ya. Langsung aja sama dengan menjadi 0 limit dari f langsung aja 0. Berarti langsung aja ya, semua x yang ada kita ganti jadi x plus h. Jadi 3x plus h kuadrat dikurang 5 dikali x plus h dikurang fx. Fx itu kan tadi 3x kuadrat kurang 5x. Udah, ini kita bagi sama h. Langsung aja 5h menjadi 0 dari 5x kuadrat plus 5 maaf ini 3 plus 6hx plus h kuadrat 3h kuadrat dikurang 5x dikurang 5h dikurang 3x kuadrat ditambah 5x dibagi h. Ada yang bisa kita cancel, ini bisa kita cancel, ini bisa kita cancel, sisanya limit h menuju 0 dari mungkin h yang bisa kita keluarin jadi 6x plus 3 kurang 5 per h. Ini bisa kita coret. Kalau kita substitusi h sama 0 ke sini, nilainya jadi 6x min 5. Jadi turunan dari f menuju x kuadrat min 5x dengan menggunakan definisi turunan adalah 6x min 5. Ya. Untuk f sama x itu caranya sama seperti tadi. Bisa kalian coba sendiri. Kalau tadi itu kita tentukan turunan dari fungsi f di x aja. Sekarang gimana kalau kita udah tahu mau di titik x sama dengan berapa? Nah, fungsinya jadi kayak gini, persamaannya. Analoginya gimana? Nah, buat tadi itu kita kan aksen x sama dengan limit menuju 6 dari fx plus h dikurang fx per. Sekarang gimana kalau kita ubah x plus y-nya jadi x, terus x-nya jadi c. Kurang lebih bakal jadi kayak gini. Sama aja ya, berarti definisinya kalau f plus y-nya jadi x, berarti ini jadi fx. Terus fx jadi fc. Sementara h itu apa? H kan tadi x plus h dikurang x ya. Di sini x plus h jadi x dan x-nya jadi c. Jadi jadi x min c deh. Gitu sebenarnya. Sekarang kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan 3x per x plus 2 di x sama dengan 1. Oke, ini langsung aja pakai rumus yang ini. X yang 1 sama dengan limit x menuju 1 dari berarti fx itu 3 per x plus 2 dikurang 3 per c nya kan 1 ya, jadi 1 plus 2 dibagi sama x min c, x min 1. Nah, ini kita tulis peluang jadinya 3 per x plus 2 dikurang 1. 3 per 3 kan 1 ya, bagi x min 1. Nah, 1 ini kan sebenarnya 1 per 1. Biar gampang kita kali silang aja. Nanti limit x menuju 1 dari 3 dikurang x dikurang 2 per x plus 2 per x min 1. Ini bisa kita tulis ulang jadi kayak gini. Limit x menuju 1 dari 3 min 2 kan 1 ya. 1 dikurang x per, nah ini bisa kita gabung. Jadi x plus 2 dikali x min 1. Kita tinggal kesini aja. Berarti f(x) min 1 sama dengan limit x menuju 1 dari
Satu matriks ini bisa kita tulis sebagai negatif dari x min 1. Jadi x plus 2 x min 1. Ini bisa kita coret. Sisanya berarti f adsen 1 sama dengan limit x menuju 1 dari min 1 per x plus 2. Karena misalkan kita substitusi x min 1 ke sini, jadi sebenarnya yang sepertiga kita dapat turunan dari fungsi fx 3 per x plus 2 x minus 1 adalah min 1 per 3. Nah, sekarang kita membahas mengenai kekontinuan suatu turunan. Jika fungsi memiliki turunan di x sama dengan c, maka fungsi tersebut kontinu di x sama dengan c. Tapi kalau misalkan f fungsi tersebut tidak kontinu di x sama dengan c, maka turunannya nggak ada. Namun, kalau misalkan fungsi tersebut kontinu di x sama dengan c, belum tentu turunannya ada. Contoh seperti ini. Misalkan fx sama dengan nilai mutlak dari x. Kita diminta untuk menentukan turunan dari fx di x sama dengan 0. Kayak definisi yang tadi, ya, berarti kan fx 0 sama dengan limit x menuju 0 dari fx dikurang fc. Jadi kan nilai mutlak dari 0, soalnya c-nya sama dengan 0 dan x min c, x min 0. Jadi kita tulis ulang limit x menjadi 0 dari nilai mutlak x dikurang 0 kan 0 ya. X dikurang 0 juga 0. X kurang 0 jadi x. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, nilai mutlak tergantung pada apakah si x ini lebih besar dari 9 dengan 0 atau kurang dari 0. Karena kita ingin mengetahui apakah limit tersebut ada di titik x sama dengan 0, kita tinjau limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya, berarti limit x mendekati 0 dari kiri dari mutlak x per x. Kalau kita mendekati 0 dari kiri, artinya x kurang dari 0. Akibatnya, nilai dari mutlak x adalah negatif x. Nah, sepertinya negatif 1. Sementara kalau misalkan kita dikatakan dari kanan, maka nilai dari nilai mutlaknya adalah positif. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, artinya limit x menuju 0 dari mutlak x ini nggak ada. Karena nggak ada, berarti dia tidak kontinu. Gitu. Kalau sebelumnya, fungsi nilai mutlak bentuknya kayak gini ya. Set, set, membentuk suatu sudut runcing. Nah, sudut runcing ini merupakan salah satu karakteristik dari fungsi yang tidak memiliki turunan dari x sama dengan a. Oh, tadi a-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, itu salah satu fungsi yang tidak memiliki turunan di x sama dengan a. Pertama yang ujung runcing, tipe kedua tuh yang terputus. Jadi kalau misalkan ada fungsi yang discontinue kayak gini, yang enggak continue, maka udah jelas dia tuh enggak memiliki turunan di x sama dengan a. Gitu. Terus yang terakhir adalah apabila di titik x sama dengan a, garis singgungnya vertikal. Tadi kita udah ngebahas mengenai garis singgung sebagai perbandingan antara delta y dan delta x. Kalau di sini delta y kita nggak tahu ya berapa, tapi delta x-nya yang jelas adalah 0. Kalau misalkan delta x-nya 0, berarti si fungsi tersebut tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, maka tidak memiliki turunan di x sama dengan 0. Jadi sekian materi buat turunan.
Sampai jumpa lagi di modul selanjutnya.